Bab 1015. Cepat temukan dia. Benton Stark menyaksikan tanpa daya ketika jendela besar di depannya pecah, serpihan kaca menancap di wajahnya dan berdarah, tapi dia tidak bereaksi. Karena terpana dengan pemandangan di depannya. Belasan orang melompat ke dalam gedung di lantai 50. Itu adalah Kirin membawa saudara-saudara dari Batalion Sato Liar. Benton Stark tidak bisa membayangkannya. Bagaimana mereka bisa masuk? Ini adalah lantai 50. Kalian. Mulut Benton Stark gemetaran, wajahnya sangat pucat. Apa surel yang dikirimkan padamu sia-sia? Mengapa kamu tidak mengikuti untuk mengungkap fakta dan meminta maaf? Kirin tertawa. Aku. Melihat adegan ini, Benton Stark menyadari bahwa pihak lawan bukan orang biasa. Bukankah sudah aku beritahu risiko tanggung sendiri? Kata Kirin dengan dingin. Apa yang ingin kalian lakukan? Kirana Andersen jelas-jelas melakukan hal itu, masih ingin mengancam kami meminta maaf secara terbuka? Mengapa? Beberapa orang lain jelas tidak puas. Apa yang sebenarnya terjadi, apa kalian sendiri tidak tahu? Aku tidak percaya kalian tidak tahu tentang Nona Kirana Andersen. Kirin bertanya dengan wajah dingin. Ekspresi orang-orang ini jelas tertegun, fakta yang sebenarnya, mereka tahu sangat jelas. Tentu saja, Kirana adalah wanita yang merayu suami yang sudah beristri. Beberapa orang mencibir. Bra. Kirin tidak mengatakan sepatah kata pun, menendang Benton Stark dengan satu tendangan. Krak. Benton Stark terlempar beberapa meter, menghancurkan meja menjadi berkeping-keping, berlumuran darah dan menjerit histeris. Sekarang, apa faktanya? Kirin bertanya. Grup. Semua yang lain berlutut di depan Kirin dan memohon, kami salah. Ada yang sengaja menjebak Nona Kirana Andersen, kami hanya mengikuti perintah. Bawa semuanya. Mata Kirin memancarkan cahaya dingin. Selanjutnya, semua perusahaan media besar, seperti Benton Stark berteriak menantang risikonya. Saat berikutnya, mereka semua diserang oleh Batalion Sato Liar dan pasukan Amethyst, semua yang terlibat dibawa pergi. Malam itu, Linda Kaloka dan Serhan Mathis tidak tidur. Mereka semua terus meningkatkan kegemparan kasus Kirana. Berusaha mendesak mati Kirana sebelum fajar. Hah? Apa yang terjadi? Mengapa semua terhenti? Linda Kaloka terkejut menemukan semua perusahaan media besar telah berhenti dan tidak lagi membeberkan kasus ini. Ini membuat Linda Kaloka sangat kebingungan. Dia segera menghubungi tetapi tidak satu pun dari mereka dapat dihubungi. Apakah terjadi sesuatu? Jantung Linda Kaloka berdegup kencang. Apa dengan kemampuan Nathan bisa menangkap mereka? Tidak mungkin, dia bahkan tidak akan bisa menyelidikinya. Linda Kaloka berkata. Jam 4. Sudah ada banyak orang yang berlutut di depan Nathan, semuanya terlibat dalam kasus ini. Semua orang dengan muka dan hidung lebam. Nathan berkata dengan dingin, siapa yang bisa mengatakan yang sebenarnya padaku? Semua terdiam. Bagus, mulut kalian cukup rapat. Nathan tertawa, tiba-tiba menyeringai bengis di sudut bibirnya. Bra. Dia mengangkat kakinya dan menendang Bayu Danang, yang berada paling depan, hingga terpelanting. Grup. Setelah Bayu Danang mendarat, mulutnya bercucuran darah dan tubuhnya berkedut hebat. Aku katakan. Semua orang ketakutan dengan adegan ini. Semua orang bersedia untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagus. Semua sudah lengkap, bagaimana dengan Adan Dumont? Tanya Nathan. Tidak tahu di mana Adan Dumont bersembunyi, kami masih mencari. Green Dragon dan yang lain menundukkan kepala, tampak malu. Cari, cepat temukan dia. Nathan meraung. Bab 1016. Berbohong di depan mata. Oh ya, ada satu tempat lagi yang belum kuperiksa. Green Dragon tiba-tiba teringat. Mereka mencari di setiap sudut kota. Hanya ada satu tempat yang tidak diperiksa, Jordan Group. Green Dragon bergegas ke Jordan Group, benar saja di sana dia menemukan Adan Dumont. Ternyata setelah kembali ke Jordan Group, dia langsung bersembunyi di gudang. Tempat paling berbahaya menjadi tempat paling aman. Segera, Adan Dumont dibawa ke depan Nathan. Sekaligus membawa Ellis Stark. Kamu. Nathan, apa yang kamu lakukan?
Aku memperingatkanmu. Ini semua karena Kirana yang merayuku, tidak ada hubungannya denganku. Adan Dumont berkata dengan hati yang merasa bersalah. Duar. Mendengar ini, Nathan hampir menyemburkan api. Di depan matanya, dia masih menuduh Kirana. Kamu tidak perlu berakting lagi, oke? Nathan menekan amarahnya dan bertanya dengan dingin. Akting? Akting apa? Aku kasih tahu, ini semua paksaan dari Kirana, dia ingin aku bercerai, tapi aku menolak, jadi dia mengancamku dengan kehamilannya. Aku pria yang sudah berkeluarga, bagaimana bisa mengiyakannya? Adan Dumont terus berbohong tanpa ekspresi yang berubah. Bahkan Ellie Stark menimpali, Nathan, apa maksudmu? Buat apa kamu menangkapku? Cepat lepaskan aku, atau kamu akan menanggung akibatnya. Buat apa kamu menangkap Adan Dumont? Masalah ini adalah salah Kirana, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nathan memelototinya dan berkata, urusanmu nanti akan ku selesaikan, sekarang aku sedang berbicara dengannya. Belum mau mengatakan kebenarannya. Nathan menatap Adan Dumont dan bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku tahu kamu membela Kirana. Tapi itulah kenyataannya. Apa yang bisa aku lakukan? Nathan mengangkat satu jari, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kamu memberiku 10 kesempatan lagi jawabannya tetap sama, apa yang aku katakan adalah fakta. Kata Adan Dumont. Bra. Tiba-tiba Nathan berbalik dan meninju wajah Adan Dumont. PFFTTT. Dalam sekejap darah menyembur, semua gigi Adan Dumont terbang keluar. Adan Dumont bahkan tidak sempat berteriak, langsung jatuh pingsan. Bangunkan dia. Biur. Wajah Adan Dumont disiram sebaskom air, merangsang dia untuk bangun. Dia menatap Nathan dengan ketakutan dan berkata, aku beritahu kamu, Nathan. Tidak peduli bagaimana kamu memukulku, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Ellie Stark juga berkata dengan marah, ya, itu benar. Nathan, jangan mencoba menggunakan kekerasan agar kami tunduk, aku beritahu, itu tidak mungkin. Nathan memandang keduanya dan bertanya, kalian masih tidak mau mengatakannya? Katakan apa? Tidak ada yang perlu kami katakan. Istrimu adalah pelacur, dia menjadi orang ketiga merayu wakil presiden Adan Dumont. Dia adalah pelakor. Aku masih bekerja untuknya sungguh memalukan. Pelacur seperti ini seharusnya pergi mati. Ellie Stark berkata dengan marah. Adan Dumont juga berkata, ya, itu benar. Semua ini karena istrimu yang merayuku. Apa hubungannya denganku? Aku katakan terus terang, aku bahkan banyak memotret dan merekam video istrimu, hahaha. Nathan menyeringai bengis di sudut bibirnya, niat membunuh yang haus darah melintas di matanya, aku sudah memberimu satu kesempatan. Coba kalian keluar dan melihatnya. Mendengar suara Nathan. Adan Dumont dan Ellie Stark berjalan ke pintu selangkah demi selangkah, mendorong pintu hingga terbuka dan melihat keluar. Is! Begitu melihatnya, mereka berdua tersentak, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Bersambung.